Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan share mata kuliah statistika matematika pembahasan soal TS. Langsung aja ya kita ke nomor 1. Nomor 1 soalnya itu adalah sebuah mata uang bersisi M dan B dan sebuah dadu bersisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kedua-duanya homogen ditos atau dilempar undi sekaligus. Yang A, tentukan S, yaitu ruang sampel dari pengetosan tersebut, dan B, jika C adalah peristiwa muncul sisi dadu ganjil dan D adalah peristiwa muncul sisi mata uang adalah muka, periksalah kedua peristiwa ini saling eksklusif dan saling bebas. Oke. Untuk yang nomor A nih, yang ditanya itu adalah ruang sampel. Ruang sampel atau NS ya. NS. Nah, karena di sini mata uangnya bersisi ada 2, M dan B, berarti kita tulis 2 dikalikan dengan dadunya ini ada 6 sisi, berarti 2 dikalikan 6 sama dengan 12. Nah, untuk sampelnya apa aja? Kita uraikan di sini sampelnya itu ada M1, M2, M3, M4, M5, M6, B1, B2, B3, B4, B5, dan juga B6. Oke. Terus yang kedua. Kita uraikan dulu nih peristiwa C-nya dulu, peristiwa C. MC-nya. Peristiwa C-nya berarti kan di sini yang ditanya. C itu peristiwa muncul sisi dadu ganjil. Berarti yang angka-angkanya ganjil, berarti yang ganjil kan ada 1, 3, sama 5. Dikalikan dengan yang mata uangnya ada M sama B. Berarti M1, M3, M5, B1, B3, dan B5. MC-nya itu ada 6. Terus yang D itu peristiwa muncul sisi mata uang muka M. Berarti M dengan dadunya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi M1, M2, M3, M4, M5, dan M6. ND-nya yaitu 6. Nah, apakah peristiwa ini saling eksklusif? Kalau peristiwa yang saling eksklusif itu, C irisan D-nya itu tidak sama dengan C irisan D-nya itu adalah himpunan kosong atau 0 gitu. Nah, kita lihat dulu C irisan D-nya. Ternyata di sini ada C irisan D-nya itu adalah M1, M3, dan M5. Atau C irisan D-nya itu sama dengan 3. Nah, karena C irisan D itu tidak sama dengan himpunan kosong, berarti peristiwa ini bukan tidak saling eksklusif gitu. Lalu apakah saling bebas? Kalau saling bebas itu peluang C irisan D-nya sama dengan peluang C dikalikan dengan peluang D. Kan rumus peluang itu kalau PA sama dengan NA per NS. Berarti ini peluang C irisan D itu N C irisan D per NS. Terus untuk peluang C-nya berarti NC per NS sama peluang D-nya ND per NS. Kita masukin tadi NC irisan D-nya 3, NC-nya 6, ND-nya 6. Jadi 3 per 12 apakah sama dengan 6 per 12 dikalikan 6 per 12? Ternyata setelah dihitung keduanya sama dengan 1 per 4. Berarti peluang C irisan D itu sama dengan peluang C dikalikan dengan peluang D. Berarti peristiwa tersebut saling bebas. Jadi untuk yang nomor B ini jawabannya adalah peristiwa tersebut tidak saling eksklusif, tapi kedua peristiwa tersebut saling bebas karena
P C irisan D sama dengan P C dikalikan dengan PD. Lanjut lagi ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya, misalkan dalam pemilihan 3 calon kepala daerah wali kota diketahui berdasarkan penelitian survei bahwa peluang terpilihnya calon A, B, dan C berturut-turut adalah 0,4, 0,25, dan 0,35. Dalam suatu kampanyenya, sehubung dengan pembuatan jalan layang di dalam kota tergantung siapa wali kotanya, dan diketahui peluang jalan layang jadi dibuat adalah 0,95, 0,5, dan 0,15 berturut-turut menurut calon A, calon B, dan calon C. Yang pertama, hitunglah peluang jalan layang di dalam kota jadi dibuat, entah siapapun itu yang terpilih menjadi wali kota. Yang kedua, pada tahun berikutnya ternyata jalan layang sudah selesai dibuat. Hitung peluang bahwa yang menjadi wali kota sekarang adalah calon A. Berarti diketahui peluang terpilihnya wali kota itu peluang terpilihnya wali kota A 0,4, peluang terpilihnya wali kota B 0,25, dan peluang terpilihnya wali kota C 0,35. Lalu peluang jalan layang jadi dibuat kalau wali kotanya A itu 0,95, kalau wali kota B-nya 0,5, dan kalau wali kota C-nya itu 0,15. Yang pertama, peluang jalan layang jadi dibuat, entah siapapun oleh itu wali kotanya, berarti kita simbolkan dengan PJ, peluang jalan layang jadi dibuat. Terus yang kedua, peluang jalan layangnya udah jadi. Nah, kita hitung peluang A untuk menjadi wali kota, berarti peluang jalan layang per wali kota A atau PJ per WA. Nah, untuk yang pertama, PJ, peluang jalan layang jadi dibuatnya, berarti peluang jalan layang jadi dibuat oleh wali kota A dikalikan dengan peluang wali kota A peluang A menjadi wali kota ditambah peluang jalan layang jadi dibuat oleh wali kota B dikali dengan peluang B menjadi wali kota ditambah peluang jalan layang dibuat oleh wali kota C dikali dengan peluang C menjadi wali kota, jadi 0,95 dikali 0,4 ditambah 0,5 dikali 0,25 ditambah 0,15 dikali 0,35. Hasilnya itu adalah 0,5575. Jadi peluang jalan layang jadi dibuat oleh siapapun wali kotanya adalah 0,5575. Lalu yang kedua, jalan layangnya sudah ada. Yang ditanya peluang A menjadi wali kota. Berarti peluang jalan layang yang dibuat oleh wali kota A dikali dengan peluang A menjadi wali kota per peluang jalan layang tersebut jadi dibuat 0,95 dikali 0,4 per 0,5575. Hasilnya 0,6816. Jadi peluang A terpilih menjadi wali kota ketika jalan layang sudah dibuat itu adalah 0,6816. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Nomor 3 itu soalnya 4 mata uang homogen masing-masing bersisi muka dan belakang ditos atau dilempar undi sekaligus. Yang pertama, jika S ruang sampel dari percobaan tersebut dan fungsi X yang memetakan dari S terhadap R dengan R merupakan himpunan bilangan real dan X adalah banyak muka, berikan penjelasan bahwa X adalah peubah acak diskrit. Dan yang pertanyaan yang kedua, tentukan fungsi kepadatan peluang atau FKP dari peubah acak tersebut. Nah, buat yang A,
kita uraikan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya ada apa aja. Nah, di sini ruang sampelnya itu berarti kan 4 mata uang bersisi M dan B. Jadi yang pertama ada MMMM, terus MMMB, MMBM, MMBB, sampai dengan BBBB. Nah, ini kan ruang sampelnya terhitungnya dapat dihitung, maka ruang sampel ini disebut ruang sampel diskrit. Nah, terus selanjutnya kita lihat fungsi X, kita hitung fungsi X, fungsi yang memetakan dari S terhadap R. Kita list nih. Tadi ruang sampelnya ada apa aja, terus R. Nah, fungsi X itu, tadi X itu adalah banyak muka. Berarti nih, banyak mukanya ada 4, berarti ditarik garis ke 4. Terus MB ada 3. MMBM berarti 3. MMBB berarti 2. Dan seterusnya sampai BBBB itu banyak mukanya adalah 0. Dalam hal ini nih, banyak muka dari BBBB itu 0. Terus yang ini 1, yang ini 2, 3, dan 4. Jadi dapat ditunjukkan bahwa fungsi X yang memetakan dari S terhadap R itu adalah peluang acak diskrit atau terhitung, dapat dihitung gitu. Terus untuk yang nomor B-nya, FKP, fungsi kepadatan peluang. Nah, kita untuk fungsi kepadatan peluangnya seperti ini. Nih, untuk yang R-nya 0, itu kan banyaknya 1 nih, cuman BB aja. Berarti 1 per ruang sampelnya ada 16. 1 per 16 berarti berarti peluang untuk yang R-nya 0 ini adalah 1 per 16. Terus yang ini, yang banyak mukanya 1. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 per 16. 4 per 16 atau 1 per 4 peluangnya. Lalu ini yang banyak mukanya 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 16 atau 3 per 8. Lalu yang banyak mukanya 3, di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 per 16 berarti 1 per 4. Dan yang banyak mukanya 4 itu ada 1, berarti 1 per 16. Kalau kita gambarkan ke diagram panahnya, kayak gini. 0 tadi 1 per 16. 1 ke 1 per 4. 2 ke 3 per 8. 3 ke 1 per 4, dan 4 peluangnya itu 1 per 16, sedangkan yang lainnya itu adalah 0, berarti Fx sama dengan 1 per 16 untuk X sama dengan 0 dan 4. 1 per 4 untuk X sama dengan 1 dan 3. 3 per 8 untuk X sama dengan 2 dan 0 untuk X lainnya. Jadi fungsi kepadatan peluangnya yang ini, yang Fx ini. Lalu lanjut lagi ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya diberikan dua peubah acak X dan Y dengan Fx, Y-nya itu sama dengan 2Y min X per 30 untuk X untuk 0 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4, dan 0 untuk X, Y lainnya adalah FKP gabungan. Yang pertama, diminta buktikan bahwa FKP marginal dari X-nya yaitu Fx X sama dengan 1 per 15 dikali 8 min 2X untuk
0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Dan 0 untuk X lainnya. Lalu yang kedua, hitunglah peluang untuk negatif 1 kurang dari X kurang dari 2 dan 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Dan yang C, tentukan FKP bersyarat dari Y jika ditentukan X sama dengan X. Oke, berarti untuk nomor A, kita buktikan dulu, berarti kita cari nilai FKP marginal dari X atau Fxx-nya berapa. Jadi Fxx, kalau mencari Fxx itu kita integralkan terhadap Y. Yang kita pakai batasnya juga adalah batas Y-nya. Yang 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4. Kita berarti untuk negatif tak hingga sampai dengan 0 itu 0. Soalnya kan 0 untuk X, Y lainnya ya. Jadi negatif 0, negatif tak hingga sampai 0 itu 0 dy, ditambah 0 sampai dengan 4 itu didefinisikan oleh 2y min X per 30 dy ditambah 4 sampai dengan tak hingga 0 dy. Kan ini 0, ini hasilnya 0 ya. Yang ini juga hasilnya 0, berarti kita integralkan yang ini saja. Kita integralkan terhadap Y, jadi Y kuadrat min XY per 30 untuk batas 0 sampai 4. Di 4 kuadrat 16 dikurangi 4X per 30 sama dengan 8 min 2X per 15. Jadi terbukti bahwa FKP marginal dari X itu adalah Fxx sama dengan 1/15 dikali 8 min 2X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 dan 0 untuk X lainnya. Lalu yang nomor B-nya, peluang dari negatif 1 kurang dari X kurang dari 2 dan 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Nih, ini bebas sih ya mau DY dulu atau DX dulu, tapi kalau DY dulu, kalau yang ditulis DY dulu berarti batasnya yang Y-nya di sini dan batas yang X-nya yang di luar. Jadi dari tengah dulu terus keluar ke sini. Nah, yang pertama itu batas Y 1 sampai dengan 3. Kita integralkan terhadap Y. 2Y min X per 30 diintegralkan terhadap Y jadi Y kuadrat min XY per 30 untuk batas 1 sampai dengan 3. Nah, berarti ini kita masukin batasnya yang batasnya 3. Jadi 3 kuadrat itu 9 min 3X per 30 dikurangi dengan yang batasnya 1. 1 kuadrat itu 1, jadi 1 min X per 30 dx. Terus ini kita operasikan, didapatkan hasilnya adalah 8 min 2X per 30. Yang ini kita, nah ini kan batasnya X dari negatif 1 sampai dengan 2. Sedangkan yang didefinisikan di soal itu untuk X itu batasnya tadi, X itu didefinisikan oleh itu ketika batasnya dari 0 sampai dengan 3, berarti yang dari negatif 1 sampai 0-nya kita pakai didefinisikan oleh 0, jadi negatif 1 sampai dengan 0 dx ditambah dengan 0 sampai dengan 2, 8 min 2x per 30 dx.
Lalu kita ini sama dengan 0. Yang ini kita integralkan terhadap X. Jadi 8X min X kuadrat per 30. Lalu kita masukkan batasnya 2 dan 0. Jadi 16 min 4 per 30 sama dengan 12 per 30 sama dengan 2 per 5. Jadi peluang untuk negatif 1 kurang dari X kurang dari 2 dan 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan 2 per 5. Lalu yang C-nya ditanya fungsi FKP bersyarat dari Y jika X sama dengan X. Berarti Fx per Y sama dengan Fx, Y per Fx X. Sama dengan, nah ini yang Fx, Y dari soal 2Y min X per 30. Terus ini yang Fx X-nya itu dari jawaban yang A. 8 min 2X per 15. Kita operasikan ini didapatkan. Jadi hasilnya setengah kali 2Y min X per 8 min 2X. Jadi Fx per Y-nya itu sama dengan setengah kali 2Y min X per 8 min 2X untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3 dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 4 dan 0 untuk X, Y lainnya. Lalu yang nomor 5. Yang nomor 5 itu soalnya X peubah acak diskrit dengan fungsi kepadatan peluang Fx sama dengan X per 10 untuk X sama dengan 2, 3, dan 5. Lalu 0 untuk X lainnya. Yang pertama tentukan Fx yaitu fungsi distribusi dari X dan B hitung peluang 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Nah, untuk yang pertama fungsi distribusi dari X. Berarti kita kita masukkan nilai X ini, kita distribusikan nilai X ini ke fungsi ini, fungsi X per 10. Berarti untuk X sama dengan 2, jadi 2 per 10 atau 1 per 5. Jadi Fx sama dengan 1 per 5 untuk X sama dengan 2. Kalau X-nya sama dengan 3, jadi 3 per 10 untuk X sama dengan 3. Untuk yang X sama dengan 5, jadi 5 per 10 atau 1 per 2. 1 per 2 untuk X sama dengan 5 dan 0 untuk X lainnya. Lalu yang B hitung peluang untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4. Nah, berarti ini kita hitung peluang X sama dengan 1 ditambah dengan peluang untuk 1 sampai dengan 4. Untuk peluang X sama dengan 1, kan di sini nggak ada X sama dengan 1 ya. Berarti masuknya ke yang X lainnya, berarti hasilnya 0 ditambah dengan, berarti ya didefinisikan dengan 0 kan. Ditambah dengan, nih dari di antara 1 sampai 4 berarti ada 2 dan 3. 2 dan 3 berapa? Ada nggak di sini? Ada nih 2. Ada X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. X sama dengan 2 itu 1 per 5 dan X sama dengan 3 itu 3 per 10. Berarti 1 per 5 ditambah dengan 3 per 10. Terus kita operasikan lagi. Jadi 2 ditambah 3 per 10 sama dengan 5 per 10 atau 1 per 2. Jadi peluangnya untuk 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 4 itu sama dengan 1 per 2. Oke, sudah selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanyakan saja. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat
bermanfaat dan ujiannya dilancarkan, dimudahkan, dan mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.